Halo Christopers, meteorit Mars tertua yang jatuh dan ditemukan pada 2012 di Afrika Barat Laut memberikan bukti baru keberadaan air di planet Mars 4,4 miliar tahun yang lalu. Diketahui air telah membantu pembentukan planet Mars dan bukti ini dapat mempengaruhi teori tentang asal-usul kehidupan di bumi adalah dari luar bumi. Sebuah citra satelit mendeteksi aliran sungai purba sepanjang 500 km menuju pantai di bawah timbunan gurun pasir di Mauritania. Jalur air ini kemungkinan bagian dari sungai Taman Rasset yang diduga dahulu pernah mengaliri Sahara Barat yang pernah menjadi pusat kehidupan bagi manusia dan menandakan kalau dulu gurun Sahara adalah tempat yang subur. Lingkaran batu berusia 7.000 tahun ini digunakan untuk melacak titik balik matahari musim panas dan kedatangan musim hujan tahunan. Ini adalah situs astronomi tertua yang diketahui di bumi dan bahkan lebih tua dari Stonehenge. Peneliti menyebut ini adalah upaya pertama manusia untuk membuat hubungan serius dengan langit. Temuan fosil paus purba di Wadi Al-Hitam memberikan bukti dramatis dari salah satu kisah ikonik evolusi. Hal ini menggambarkan dengan jelas bentuk dan cara hidup ikan paus selama transisi mereka dari hewan darat ke kehidupan laut. Situs ini telah terdaftar di UNESCO untuk melindungi fitur geologi terkait yang kemungkinan bisa ditemukan lagi. Tim National Geographic dan tim peneliti telah menemukan kerangka buaya raksasa di gurun Sahara. But this time they were not scattered. They formed a clear shape. The body outline of a massive crocodile. Panjangnya diperkirakan lebih dari 9,14 meter dan berat 3 ton. Ini adalah salah satu yang terpanjang dari semua buaya yang pernah hidup. Penemuan ini membuktikan bahwa hewan ini hidup 25 juta tahun setelah kepunahan global yang dihipotesiskan pada akhir periode Jurassik. Salju turun di Gurun Sahara sempat terjadi pada 2018 dan 2016, bahkan yang sekarang ini disebut sebagai kasus yang keempat. Fenomena alam ini diduga terjadi akibat udara bertekanan tinggi dengan suhu sangat rendah yang terkonsentrasi di wilayah gurun, lalu bereaksi dengan tingkat kelembapan yang tinggi hingga menimbulkan salju. Sebuah kawah meteor di Gurun Sahara menjadi ancaman bagi penduduk bumi. Umumnya, meteor yang jatuh ke bumi akan hancur di atmosfer. Namun, di Gurun Sahara ini ditemukan bahwa bekas meteor dengan lebar 45 meter dan sedalam 16 meter menjadi bukti kalau meteor itu tidak hancur. Bahkan di sekelilingnya masih terdapat pecahan meteor yang diperkirakan peneliti kalau itu adalah meteor besi padat. Pada tahun 2012, sebuah tim penjelajah minyak menemukan pesawat dari Perang Dunia Kedua yaitu P-40 RAF Kitty Hawk yang diduga milik Sersan Dennis Copping. Tahun kemudian, sepotong parasut dan sekitar 15 tulang manusia ditemukan sekitar 4,8 km jauhnya dari reruntuhan. Diperkirakan saat itu pesawatnya mengalami kerusakan dan akhirnya terjatuh. Ketika sedang berburu tulang dinosaurus, Paul Sereno menemukan kuburan dari orang-orang zaman batu ketika gurun masih hijau yang dikenal sebagai Gobero. Di sana banyak juga tulang-tulang hewan yang tidak hidup di padang pasir. Hal ini membuktikan suku Kivian tinggal di sana selama periode terbasah Sahara, antara 10.000 dan 8.000 tahun yang lalu. Yang unik dari kuburan ini ada tengkorak manusia yang dimakamkan di dalam panci. Ada juga yang bersandar di dalam sisa cangkang kura-kura. Ratusan struktur batu berusia kisaran ribuan tahun telah ditemukan di Sahara bagian barat. Para peneliti masih belum mengetahui kapan pastinya semua batu tersebut berada. Dikenal dengan nama dolmen, orang-orang yang tinggal di daerah itu mengetahui struktur batu misterius, tapi hanya sebatas bagian dari seni cadas. Para arkeolog menemukan benteng dan pemukiman dari peradaban misterius yang terpelihara dengan baik di Libya melalui Google Earth. Peradaban ini disebut Garamantes, yang merupakan peradaban maju namun misterius. Mereka sudah mengenal metalurgi, tekstil yang berkualitas sangat tinggi, serta sistem penulisan tersendiri. Satelit NASA mengungkap keberadaan sebuah danau kuno yang bernama Danau Megachat yang luasnya sekitar 400.000 meter persegi. Danau kuno ini berada di bawah Danau Chat. Bekas antara bibir danaunya dengan gurun juga nampak jelas terlihat melalui warna gurun yang lebih gelap daripada di sekitarnya. Ini juga menjadi bukti bahwa dulu Gurun Sahara merupakan sebuah savana yang ditinggali oleh fauna seperti jerapah, kuda Nil, hingga buaya. Setiap hari, kereta sepanjang 2,4 km ini mengangkut sekitar 22.000 ton biji besi dan mengular membelah luasnya Gurun Sahara.
Jalur kereta yang membentang sejauh 703 km bisa ditempuh selama 16 hingga 21 jam dengan kecepatan 48 km per jam. Bagi yang menumpang, akan merasakan panasnya sengatan matahari dan debu yang tertiup angin seolah-olah menusuk pori-pori kulit. Di antara perbatasan Mesir dan Libya terdapat Great Sand Sea. Di sana ada banyak bebatuan silika murni yang tidak diketahui dari mana asalnya. Here's another curio, Libyan desert glass. Tetapi diketahui ini digunakan oleh Firaun untuk aksesorisnya. Lebih dari 1000 ton batu kaca berserakan ratusan kilometer yang diperkirakan berbentuk akibat sambaran petir, aktivitas gunung berapi atau meteorit yang jatuh ke bumi. So where did this stuff come from? Technically out here is a lake of molten for a few years. Asteroid the size of Manhattan hit this place, tourists. So what we should do is put it all back for other people. Di tengah gersangnya Gurun Sahara terbentang keajaiban geologi seluas 48 km yang disebut struktur Richat atau mata Afrika. Beberapa orang menghubung-hubungkan struktur Richat dengan deskripsi kota Atlantis yang hilang dari peradaban. Sedangkan para ilmuwan NASA sempat berpendapat kalau struktur ini diduga sebagai kawah yang menjadi tempat jatuhnya asteroid. Pada 2017 lalu, untuk pertama kalinya peneliti mendokumentasikan anak kucing pasir liar di wilayah alami mereka di Afrika. Spotting a sandcat is difficult. They live in low densities, they're extremely well camouflaged, and when they move, they stay low to the ground. Kucing pasir ini hampir tidak pernah diamati di alam liar dan tidak ada yang pernah membuat film dokumenternya. Spesies ini jago bersembunyi, apalagi warna bulu mereka yang mirip dengan pasir membuat kamuflase yang sempurna. Laporan yang dirilis pada 2015 oleh NASA menyebut bahwa tiap tahunnya Gurun Sahara menerbangkan 182 juta ton debu ke udara melintasi Samudra Atlantik dan sebanyak 27 ton tertampung di hutan Amazon. Debu Sahara mengandung fosfor yang merupakan nutrisi penting bagi tumbuhan. Tumbuhan yang dikenal rumput Fatimah ini bisa hidup bertahun-tahun tanpa air. Ia menggulung diri dan menidurkan sel hijau daunnya sampai mendapatkan air kembali. Peu à peu, les tiges desséchées absorbent l'eau. La résurrection a commencé. Sejak zaman kuno, tumbuhan ini digunakan sebagai elemen untuk menebak iklim yang tidak menentu. Jika dia membuka dengan cepat, kemungkinan hujan bisa datang lebih awal. Lukisan gua Tassili an-Najir menggambarkan makhluk misterius yang tampak seperti astronot kuno dengan sarung tangan, helm, pakaian aneh, dan beberapa wanita dibawa ke pesawat misterius. Sekitar 10.000 sebelum Masehi, orang Afrika kuno menggambarkan kehidupan sehari-hari, hewan, tumbuhan, dan makhluk aneh yang pernah hidup berdampingan dengannya. Paintings dating from around 6,000 years ago show people tending large herds of cows, but there are also scenes of battles with bows and arrows. Citra satelit mengungkap struktur menarik dan misterius seperti piramida rusak di Gurun Sahara. Dr. Vasco Dobrev mengungkapkan semua piramida yang ada di Saqqara, mereka berada di level yang sama. Nah, kemungkinan ini juga merupakan dasar dari piramida yang belum selesai dibangun.